Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video praktek konseling kelompok. Pertama-tama, perkenalkan, saya kelompok Diana. Di sini saya berperan sebagai konselor. Perkenalkan, saya Wardina Syamimi. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Astrid Putri Utami. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Sinta Isya. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Maria Martian Manggawin. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok. Baik, jadi setelah kami menyebarkan angket dan melakukan observasi dan wawancara di SMK Negeri 10 Makassar, maka kami mendapatkan beberapa masalah, salah satunya ialah merokok. Nah, didapatkan 4 orang siswa, yaitu TR dari kelas TKJ 1, AR dari kelas TKJ 2, AP dari kelas listrik 1, dan MN dari kelas listrik 2. Nah, di sini saya berperan sebagai TR dari kelas TKJ 1. Nah, ia merokok karena akibat dari ajakan atau pengaruh dari teman dekatnya di sekolah. Oke, baik. Saya berperan sebagai konseli dengan inisial AR yang merokok akibat pergaulan lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan akhirnya dia menjadi orang yang kecanduan merokok. Nah, selanjutnya saya berperan sebagai AV dari kelas listrik 1. Di sini ia merokok karena ikut-ikutan dengan teman sepergaulan dan ingin merasa keren karena merokok. Baik, selanjutnya yaitu di sini sebagai konseli yang berperan sebagai inisial MN, di mana merokok karena terpengaruh dengan pergaulannya dan juga kecanduan merokok karena akibat stres. Untuk intervensi yang digunakan dalam pelaksanaan konseling kelompok ini adalah pendekatan ritualistik dengan teknik kontrak perilaku. Mengapa kontrak perilaku? Karena kontrak perilaku memberikan struktur jelas dan konsekuensi yang tegas. Nah, ini dapat membantu siswa menyadari dampak dari perilaku merokok dan mendorong mereka untuk berkomitmen pada perubahan perilakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi habis belajar apa semuanya? Beda-beda, Bu. Coba atau kita perkenalan diri dulu mungkin di dimulai dari sini coba. Baik, perkenalkan saya Wardina Syamimi, biasa dipanggil Dina. Saya dari kelas TKJ 1. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, biasa dipanggil Astrid, dari kelas TKJ 2. Oh iya, TKJ 2. Oke, selanjutnya. Baik, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marlin Martian Manggawin, Ibu, biasa dipanggil Marlin, dari listrik. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Isya, biasa dipanggil Aisyah, dari kelas listrik 1. Oke, kan semuanya sudah perkenalan toh, jadi saling tahu ini nama-nama temannya. Iya, Bu. Ya, semoga nanti bisa saling mengenal, Di. Oke, tadi habis belajar apa semuanya? Tadi siapa Wardina ya? Belajar apa tadi? Tadi Bu belajar matematika. Iya. Bagaimana pelajarannya? Lumayan susah sih, Bu. Susah. Kenapa susah? Soalnya nggak suka hitung-hitungan, Bu. Yang lain ada juga yang nggak suka matematika enggak? Ya temannya. Iya Ibu, saya agak nggak suka sama matematika. Kenapa? Pusing Ibu kalau matematika. Angka-angka, Dek. Iya. Yang lain bagaimana? Sama? Suka saya sedikit Bu. Oh, suka sedikit katanya kalau Astrid ini. Berarti ada minatnya sedikit di matematika, Dek. Kalau Marlin? Agak pusing sih, Bu. Nggak terlalu suka karena susah menghitung, Ibu. Iya, Susah sama. dipahami. Iya, sama ibu juga tidak terlalu suka matematika. Banyak hitung-hitungannya. Toh, selanjutnya Astrid, belajar apa tadi? Nanti habis belajar bahasa Indonesia, Bu. Indonesia, bagaimana pelajarannya? Menyenangkan, Ci? Bagus di sini Bu, gurunya juga. Iya, oke. Berarti aman ya. Selanjutnya Marlin, belajar apa tadi? Belajar PKN, Ibu. Belajar PKN. Bagaimana pelajarannya? Seru? Seru, Bu. Sudah dulu ya. Gurunya cara menyampaikan pelajarannya bagus, Ci?
Ya, bagus. Aman ya. Aisyah bagaimana? Kalau saya tadi belajar bahasa Indonesia juga dan lumayan seru juga ibu, apalagi saya suka bahasa Indonesia jadi kayak apa nih, bagus sekali di dalam kurasa. Senang ya belajar bahasa Indonesia? Iya ibu. Iya begitu, kalau yang disenangi, kalau sesuai dengan minat dan bakatnya pasti kayak semangat kita untuk belajar. Iya. Oke, jadi langsung saja, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak apa tujuannya Ibu manggil kalian ke ruang BK? Tidak tahu. Enggak ya. Jadi pasti tahu. Ibu itu dapat laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelasnya kalian. Kalian bisa didapati merokok di lingkungan sekolah. Nah, apakah itu betul? Bagaimana? Ada yang mau mengaku atau ada yang mau menjelaskan? Ayo. Betul, Ibu. Betul. Iya. Betul. Iya betul ya. Iya. Berarti valid ya informasi yang Ibu dapat ya. Iya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mau mengakui ya kesalahan kalian. Nah, sebelum itu Ibu juga mau jelaskan tujuan lain Ibu panggil kalian ke ruang BK itu. Ibu mau mengadakan yang namanya konseling kelompok. Nah, kalian sudah tahu tidak apa itu konseling kelompok? Pernah dengar? Tidak pernah ya. Ini pertama kali mungkin ya. Iya. Ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu sebuah bantuan atau bimbingan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK yaitu Ibu kepada konseli yaitu kalian sebagai seorang siswa untuk membimbing kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kalian alami seperti itu. Oke, sudah paham mengenai konseling kelompok? Paham ya, Bu. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok juga itu terdapat beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu di mana semua hal yang kalian ceritakan di sini bersama dengan Ibu dan teman-teman yang lainnya tidak akan keluar, ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Ini bersifat rahasia, begitu. Paham? Paham. Selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu dimana nanti kalian ketika bercerita atau menceritakan permasalahannya di sini tidak ada yang ditutup-tutupi dari Ibu. Intinya kalian terbuka gitu di sini. Gitu. Bersedia sih untuk terbuka nanti bercerita? Ya, Bu. Oke, selanjutnya ada yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu kalian datang ke sini itu tanpa ada paksaan, secara ikhlas datangnya. Nah, Ibu mau tanya, kalian datang ke sini ikhlas enggak? Ada paksaan enggak? Dipaksa. Dipaksa, Bu. Dipaksa sama siapa? Sama wali kelas, Bu. Oh, yang lain bagaimana? Sama ibu. Dipaksa juga. Marlin? Kesukarelaan. Wah, Masya Allah, kesukarelaan, berarti ikhlas itu temannya. Nah, bagi yang merasa terpaksa, ini demi kebaikannya kalian toh, mau diselesaikan permasalahannya kalian di sini. Mau toh selesai permasalahannya toh? Mau. Oke. Nah, Ibu lanjut ya. Oke, di dalam konseling kelompok juga ada peran-perannya, yaitu Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan membantu berjalannya konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Nah, kemudian kalian sebagai anggota kelompok nanti berperan aktif di dalam berjalannya konseling kelompok ini. Begitu. Kalian bersedia kan berperan aktif? Bersedia. Ya, berperan aktif di situ kayak saling menanggapi permasalahan temannya atau memberikan kritik dan saran kepada temannya seperti itu. Oke, paham ya? Paham, Bu. Nah, lanjut di dalam konseling kelompok juga ada waktunya. Waktunya itu sekitar 20 sampai 30 menit. Bagaimana kita tetapkan 30 menit? Bagaimana? Ada yang keberatan? Tidak, Bu. Tidak. Sepakat 30 menit? Ya. Oke, tadi kita sepakat ya 30 menit. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada baiknya kita membuat aturan. Bagaimana? Ibu kasih kembali ke kalian aturannya seperti apa? Bagaimana? Di dalam forum.
Ada yang mau memberikan saran pertama? Tidak boleh cerita Bu. Tidak boleh cerita, apalagi? Kalau misalkan mau menanggapi angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Dan mau angkat tangan terlebih dahulu kalau mau menanggapi. Ada lagi? harus fokus. Harus fokus. Ada lagi? Ya, apa lagi? Mungkin tidak boleh main HP Bu. Ini HP. Ya, boleh. Ada lagi? Sama nggak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Ada lagi? Cukup? Sudah Bu. Kita cukupkan, Dik. Oke. Baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa di sini? Aisyah Bu. Saya bismillah lagi. Namanya Bu. Boleh? Iya boleh. Ayo. Baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, eh, siapa yang pertama di sini yang mau terlebih dahulu menceritakan permasalahannya? Berdina Ibu. Bagaimana Wardina? Bersedia menceritakan? Bisa Bu. Boleh. Oke, silahkan. Coba Wardina coba ceritakan kenapa Wardina bisa merokok, apa penyebabnya, dan berapa konsumsi rokok per hari. Boleh? Boleh Bu. Oke, silahkan. Baik Bu. Jadi awalnya saya bisa masuk ke BK ini karena ketahuan dengan guru BK. Saya ketahuan dengan Astrid merokok Bu, di belakang dekat WC. Sebenarnya Bu, saya bukan pecandu rokok, tapi saya cuma ikut-ikutan saja. Awalnya itu saya tidak suka merokok, saya tidak suka asap rokok, tapi karena Astrid merokok, jadi saya ikut merokok Bu. Kemudian untuk konsumsi rokoknya per hari tidak jelas Bu, karena kalau Astrid merokok saya ikut merokok. Oh, oke. Jadi pengaruh dari teman ini ya. Iya Bu. Jadi Wardina ikut-ikutan merokok juga. Iya. Kalau temannya merokok, baru merokok juga. Iya Gitu. Bu, iya. Oke. Ada lagi mau diceritakan? Tidak ada. Oke, kita cukupkan dulu ya, simpan dulu. Kita kayaknya lanjut ke Astrid saja ya, karena saling berhubungan masalahnya ini. Bagaimana Astrid? Coba diceritakan permasalahannya. Jadi kalau saya itu Bu, sebenarnya memang sering merokok biar di luar sekolah karena teman-teman kejalanku juga begitu. Dan kemarin itu terbuka sama ini di WC, aku aja jadi mau sih, jadi apa deh mau aja juga aku aja, kira tidak mau, ternyata mau aja dan coba. Awalnya merokok kayak karena memang teman-teman jalanku begitu juga. Aku coba ketika punya kayak beban tugas banyak sekali, kalau merokok kayak agak tenang dikurasi, jadi terlanjur sampai sekarang. Terusan ya. Ya, Untuk konsumsi rokoknya berapa? kalau satu hari itu biasa 1 bungkus. Oh, Ibu mau tanya sama kalian semua, itu 1 bungkus per hari itu banyak sekali atau bagaimana? Banyak sekali. Iya. Sekali itu Ibu. Iya, enggak Bu. Enggak, ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Kalau Marlin bagaimana? Iya Bu. Iya, apa ini? Saya mungkin agak sedikit Ibu, karena saya itu merokok Ibu. Biasa kalau stres kayak itu, setiap kali stres Ibu pasti saya nggak bisa rokok begitu Bu. Oh, berarti tadi itu 1 bungkus itu kayak biasa. Oh, oke. Lanjut Astrid, ada lagi? Oke, jadi Astrid ini katanya pengaruh teman jalannya, terus yang awal-awal coba-coba, lama-kelamaan kayak mulai terbawa sama rokok dan ketergantungan gitu sampai sekarang.
kita simpan dulu ya untuk masalahnya. Lanjut ke siapa lagi di sini yang mau duluan? Oke, silakan. Baik Bu, jadi saya di sini mau menceritakan masalah saya Bu. Mungkin hampir mirip dengan saudari Astrid Ibu. Awalnya saya itu merokok Ibu karena itu hari pas lagi stres-stresnya Ibu, jadi diajak sama teman-teman untuk merokok. Ayo nih merokok, pasti kayak kalau selesai merokok enggak merasa stres nih lagi. Jadi di situ Ibu aku coba-coba nih merokok, dan ternyata setelah merokok Ibu kayak terang rasa pikiranku. Jadi setiap kali stres Ibu pasti merokok, bisa merokok terus Kak Ibu. Makanya sampai sekarang kecanduan Kak Ibu. Kalau untuk total perharinya berapa bungkus atau berapa batang? Tidak menentu Ibu, karena setiap kali stres Kak Ibu pasti bisa merokok Kak. Tapi ada mungkin lewat dari sebungkus atau kurang dari sebungkus perkiraannya? Bisa jadi Ibu kurang lebih dari 1 bungkus dalam 1 hari. Oh, oke. Ini sudah cukup levelnya sudah cukup tinggi ya menurut Ibu. Oke, menurutnya kalian memang kalau orang merokok itu bikin tenang ya? Sensasinya kayak bagaimana sih orang merokok itu? Kalau misalkan selesai kisah rokok itu aku kayak jarang sekali nggak ada masalah tadi pikir begitu, kayak nggak ada beban pikiran. Betul itu? Betul? Terbang sama asapnya. Terbang sama asapnya. Ya. Oke, sudah cukup? Ada lagi? Cukup. Oke, simpan lagi ya untuk Marlin. Lanjut ke Aisyah. Oke, Mbak Ibu, kalau saya itu masalahku itu sebenarnya tuh enggak terlalu tidak sama merokok, tapi karena pergaulanku di luar, kalau teman-temanku itu semua pada merokok gitu, baru kalau merokok itu lagi enggak terlalu teman merokok, jadi saya ikut-ikutan sama ikut-ikutan. Nggak keren kalau nggak merokok. Bagaimana nih teman-teman? Katanya nggak keren kalau nggak merokok. Betul itu? Tidak sih Bu, Kenapa tidak? karena menurutku banyak kegiatan lain yang bisa bikin kita keren tanpa merokok. Contohnya? Kayak prestasi. Betul. Menurutnya Aisyah? Iya sih Ibu, itu aja kalau sama kak teman-teman kalau merokok, kalau enggak apa sih, kayak kalau tidak bergaul sama mereka enggak merokok aja. Berarti memang pengaruh temannya itu sangat kuat sekali nih. Tapi menurutnya Aisyah itu merokok itu salah enggak? Salah itu, Salah. Keren enggak? enggak terlalu gitu. Enggak terlalu. Tapi masih ada hal keren menurutnya Aisyah enggak? Masih banyak kedua keren. Masih banyak. Apalagi selain prestasi tadi disebutkan sama teman. Aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Oke, ada lagi yang mau ceritakan sama Aisyah ini? Dan Cukup ya. Oke, Ibu bisa menyimpulkan di sini rata-rata dari kalian itu awalnya merokok karena pengaruh teman, ya. Ada tadi pengaruh lingkungan teman jalannya, ada juga yang lingkungan sekolah. Tadi nih Walina yang sama Astrid ini. Nah, menurutnya kalian perilaku merokok itu salah atau tidak? Salah. Kalau salah harus diapakan? Dilakukan. Apalagi diubah. Kalian mau berubah enggak? Mau. Ibu tanya orang tua kalian tahu enggak soal ini? tidak. Ya kan? Jadi kalau kira-kira masalah ini sampai ke orang tuanya kalian bagaimana? Enggak mau toh? Enggak mau. Oke, jadi mau berubah enggak? Mau. Nah, itu tanya lagi. Menurutnya kalian, apa kira-kira solusi yang bisa kalian apa solusi yang bisa menangani perilaku merokok ini? Atau kayak perlahan-lahan lah supaya bisa berkurang untuk konsumsi rokoknya. Gimana? Ada yang mau memberikan tanggapannya?
mungkin baik ibu, terima kasih. Mungkin kalau solusi sendiri ibu itu ibu, saya mau menghindar dulu dari teman ibu yang selalu ajak Pak merokok ya, mungkin untuk bisa tinggalkan ini merokok ibu. Dan juga ibu mau kan berusaha untuk tidak merokok dalam setiap kali stres kayak itu, kayak bagaimana apa yang harus kulakukan ibu supaya ketika stres kayak itu bukan merokok yang saya hisap ibu. Punya kesibukan. Iya ibu, kayak mau kakak cari kesibukan di luar atau apa begitu ibu, atau menenangkan diri ibu. Menenangkan dirinya bagaimana? Mungkin kalau menenangkan dirinya itu ibu, di kamar ya, sendiri ibu begitu, tidur atau bagaimana ibu. Intinya ibu tidak bergaul dengan temanku yang selalu aja merokok itu. Lagi? Tidak ada ibu, cukup. Yang lain bagaimana? Ayo. Hai, Ya, silakan. kalau saya sama juga dengan Mbak tadi sebagian itu kayak menyibukkan diri sama kuintar juga teman-temanku. Sibukkan diriku di sekolah supaya enggak ada sempat untuk bergaul sama mereka karena teman-teman dari luar sih. Sama kayak itu rokok ku ganti juga dengan gula-gula atau coklat gitu Bu, kayaknya minyak. Iya, betul-betul. Jadi kalau setiap kali mau merokok, gantinya dengan permen atau coklat gitu. Iya. Ada lagi? Mungkin itu juga. Oke. Yang lain bagaimana? Ayo. Saya Bu, Silakan. mungkin kalau saya sendiri Bu, mungkin cari teman yang lebih positif. Ibu mau tanya, ini maksudnya temannya ini tidak positif ya? Karena sama gastrik Bu, selalu karena aja merokok. Ya, terus. Mungkin ku rubah kebiasaanku dengan cara aku kurangi merokok, karena semenjak bergaul dengan Astrid Bu, kayak mulai maka kecanduan, tapi belum yang kayak kecanduan sekali. Ada lagi? Itu juga. Nah, berhubung ini Wardina katanya bilang Astrid apa teman yang tidak positif ya. Bagaimana tanggapannya Astrid? Ayo. Ya mungkin bukan aku aja yang merokok, Jadi jadi tidak positif. Tapi kalau saya mungkin kalau misalnya mau dibilang langsung berubah kayaknya nggak bisa. perlahan-lahan toh. Iya, tapi kalau untuk biar bisa kurangi mungkin mau aja coba. Mungkin nanti karena biasa tuh kalau banyak sekali tuh ku konsumsi rokok kalau lagi banyak sekali pikiranku, bisa dibilang kalau stres lah begitu. Mungkin bisa nanti ku ganti dengan kesibukan lain di sekolah biar tidak lari ke rokok, tapi mungkin baru bisa mau kurangi, baru bisa untuk langsung berhenti. Iya, tidak apa-apa. Kira-kira pengurangannya berapa banyak? Perkiraannya Astrid. Dari satu bungkus setengahnya Bu. Setengahnya. Gak apa-apa. Angka yang bagus nih tuh. Setengahnya itu sudah cukup banget nih. Ada lagi? Oke, cukup kan ya. Jadi tadi ada beberapa solusi alternatif yang kalian sebutkan. Ada yang bilang mau menghindari dulu teman-temannya yang memberikan pengaruh negatif sama dia. Terus mau ganti rokok dengan permen atau coklat. Kemudian mau menyibukkan diri di organisasi atau cari kesibukan lainnya gitu. Kemudian ada juga yang mau mengurangi konsumsi konsumsi rokoknya gitu. Oke. Nah, berhubung kayaknya kita ini agak tidak terlalu semangat, bagaimana kita stripping dulu? Boleh ya. Ibu punya games namanya berpikir sebelum bertindak. Iya. Jadi clue-nya itu berpikir sebelum bertindak. Nah,
Kita boleh mulai nih? Boleh. Oke, kita mulai ya. Warna merah dicampur warna putih, jadinya Kuning. salah. Hitam. Betul. Betul. Ayo, ayo. Masih belum paham kah? Mulai lagi. Warna biru dicampur warna kuning, jadinya Hijau. salah. Biru ibu, betul. Ayo, lagi. Ayo lagi. Warna hitam dicampur warna pink, jadinya betul. Ada yang masih bingung? lagi ya. Terakhir Bu. Terakhir, warna hijau dicampur warna oranye, jadinya ayo apa? Hijau campur oranye, jadinya Kuning. salah. Merah ibu. Betul. Ulang lagi ibu sampai jadi teman-teman. Terakhir ya, ini sekali ya. Warna coklat dicampur warna ungu, jadinya Pink. salah. Kuning ya Bu. Oke, ada yang mau menjelaskan nggak sama teman-teman yang belum paham? Ayo, Ibu. ya silakan. Jadi kita ketika menjawab itu selalu ditaruh di jangan mau dijawab tapi benar kalau itu berpikir dulu tuh baru menjawab. Ya betul. Ya, awal yang sudah katakan, clue-nya itu berpikir. Jadi berpikir itu baru menjawab. Apapun jawabannya pasti betul. Oke, semangat mungkin lagi toh. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita lanjut ya. Ibu punya kontrak perilaku yang bakal disepakati bersama. Nih. Oke, tuliskan namanya kalian dan kelasnya di pojok kanan atas. Kemudian tuliskan perilaku apa yang ingin kalian ubah yang berhubungan dengan merokok. Terus tuliskan juga beserta solusinya. Oke, paham? Oke. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari soal ketiga itu tuliskan bentuk hukuman apa yang akan kalian dapatkan ketika melanggar kontrak perilaku ini.
hadiah atau reward apa yang kalian dapatkan ketika mampu mengubah perilaku tersebut. Boleh? Ibu kalau punishment sama rewardnya dari siapa? Kalau untuk hukuman mungkin dari pihak sekolah saja ya, karena kan orang tuanya kalian belum tahu toh ya, jadi dari pihak sekolah kayak guru BK atau mungkin wali kelas. Kalau rewardnya Bu? Reward itu bisa juga hanya dari ibu saja ya, dari ibu dan wali kelas. Ada yang sudah selesai? Cepat ya. Sudah. Oke. Ada yang membacakan terlebih dahulu lakunya itu? Mau Ibu? Masih Bu. Astrid. Oke. Astrid mungkin bisa bacakan? Bu yang perilaku yang mau dirubah ya, merokok, merokoknya gitu kan. Terus untuk solusi dari kegiatan yang bisa menyibukkan diri, terus untuk punishment dari guru BK, kasih tahu orang tua, dari sekolah atau wali kelas, bersihkan semua WC di sekolah. Kalau rewardnya, kalau saya berhasil dari guru BK ditraktir. Traktir apa dulu ini? Sekarang Bu, nonton kah? Oke. Dari sekolah atau wali kelas nilainya dikasih bagus. Itu juga. Oke, makasih Astrid. Ada lagi yang membaca? Saya Bu. Iya, silakan. Kalau untuk perilaku yang ingin dirubah pasti kecanduan merokoknya Bu, karena jangan teman.
Kemudian solusinya itu mungkin membatasi pergaulan yang negatif yang mengarah ke rokok. Kemudian mengurangi juga konsumsi rokoknya per hari karena kayak mulai agak kecanduan tuh Bu. Kemudian bentuk hukuman yang bisa saya dapat pastinya Bu, mungkin bisa saya dikonseling dengan orang tua saya supaya orang tua saya itu tahu kalau saya itu merokok. Kemudian juga mungkin bisa merokok di tengah lapangan supaya ada rasa malu yang timbul dari saya supaya tidak ketahuan lagi merokok. Kemudian rewardnya mungkin cuma mau coklat dan permen dari ibu sebagai penggantinya rokok. Oke, insya Allah bakal terima kasih kalau tercapai juga itu. Lagi? Lain? Oke, silakan. Jadi di sini perilaku yang dapat saya lakukan untuk menghindari rokok itu menghindari teman-temanku yang sering merokok, dan solusinya menghindari rokok itu mengganti rokok dengan cemilan dan menyibukkan diriku dengan kegiatan-kegiatan di luar atau di dalam sekolah atau organisasi teman dan lihat yang bisa melakukan. Saya siap diberikan sanksi oleh sekolah, dan berikutnya saya mau ditraktir sama ibu. Oke, selanjutnya yang terakhir Marlin. Baik Bu, terima kasih. Ada pun perilaku yang dapat saya dari sini itu di mana itu saya seperti tadi yang dikatakan oleh Aisyah Ibu, menghindari teman-teman yang selalu ada pada merokok Ibu, sama berusaha dengan pelan-pelan untuk tidak merokok. Nah, ada pun solusinya itu saya mau mencari kesibukan di luar rumah Ibu supaya tidak terpengaruh begitu. Dan rumah Ibu apabila saya dapatkan lagi merokok, Ibu mungkin bisa dipanggil orang tuanya untuk dibicarakan lebih lanjut lagi masalah Ibu. Dan untuk rewardnya sendiri Bu, saya mau apabila rewardnya berhasil Ibu, saya mau mendapatkan nilai terbaik dari masalah Ibu. Oke, sekarang mau kalian sama-sama berjanji untuk menepati kontrak perilaku yang telah kalian buat. Nah, jadi nanti janji ini seperti ini. Saya berjanji untuk berubah perilaku saya, dan apabila saya melanggarnya, saya akan mendapat hukuman. Oke? Dan jika saya berhasil, maka saya akan mendapat reward. Oke, sekarang Ibu mau kalian membacakan janji untuk kontrak perilaku ini. Oke, siap? 1, 2, 3. Saya berjanji akan mengubah perilaku merokok saya, dan apabila saya melanggarnya, saya akan mendapatkan hukuman. Dan apabila saya berhasil, saya akan mendapatkan reward. Sekarang menandatangani kontrak kalian semua di pojok kanan bawah. Ya. Sekarang tutup berarti. Ya, oke, terima kasih ya karena kalian sudah mau menyepakati kontrak perilaku ini bersama dengan Ibu. Ibu harap kalian mau konsisten untuk merubah perilaku merokoknya ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa simpulkan semua yang hari ini kita dapatkan, atau ada yang bisa simpulkan kegiatan kita pada hari ini tentang apa yang kalian dapatkan, ilmu apa yang kalian dapatkan sekarang? Baik, jadi kesimpulan yang saya dapat Bu dari proses konseling ini kayak
saya tahu langkah-langkah apa yang akan saya ambil untuk mengubah perilaku saya yang tidak bagus ini. Oke. Yang lain? Jadi, silakan. Jadi saya di siswa ini saya mendapatkan banyak pelajaran tentang dampak negatif merokok dan saya bisa mengambil jalan yang benar untuk menghindari rokok dan bisa mengambil banyak motivasi dari masyarakat ini. Lagi? Cukup? Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berhubung juga kita kayaknya sudah selesai, sudah cukup ya. Kita akhiri saja kegiatan hari ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada lagi yang memimpin doa? Tidak ada? Atau ibu saja yang memimpin doa ya? Oke. Semoga kegiatan kita pada hari ini dan nilai ibadah diikuti Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah mau datang menemani ibu ya. Ibu harap apa yang sudah kita sepakati bersama tadi untuk tetap dilaksanakan dengan baik ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.